Jadi yang mengompori Jesrastra untuk menyiksa para Pandawa itu adalah Dewi ya, Gendari, bisa dikatakan Gendari, karena Gendari kemarin bersumpah kan nantinya anak-anak Kurawa, anak-anak Gendari dan Jesrastra akan tidak akur dengan anak-anak Pandu dan Madrim maupun Kunti itu tadi, karena si Gendari sudah bersumpah kan kemarin saya ceritakan Mas Bayu. Tidak akur seperti itu karena dia sakit hati Gendari yang menyukai Pandu dan malah diberikan kepada Jesrastra. Nah, singkat cerita seperti itu. Nah, Wilujeng Raya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit. Mas Gurit, di episode sebelumnya Mas Gurit telah menceritakan bahwa Prabu Pandu yang mengutus Bratasena untuk mencari Lengotelo, iya, atau minyak tolo ya Mas. Nah, lalu bagaimana cara Bratasena untuk mendapatkan minyak tersebut, Mas? Oh iya, Tolong Mas Gurit ceritakan agar saya dan pemirsa jadi tahu ya. Oh iya Mas Bayu, saya akan menjawab pertanyaan Mas Bayu, namun pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kita. Semoga video kita bermanfaat dan mampu menambah referensi tentang lakon-lakon apa yang ada di dalam epos Mahabharata. Nah, Mas Bayu, menjawab tentang pertanyaan Mas Bayu, setelah kemarin Prabu Pandu mengutus Bratasena untuk mencari Lengotelo, Mas Bayu kan kemarin saya juga menceritakan Pandu telah dibanjut di kawah Condrodimuka, Mukswa seperti itu. Nah, setelah sebelum saya masuk ke dalam pertanyaan Mas Bayu yang bagaimana Bratasena mencari lengo tersebut. Nah, saya akan menjelaskan dulu Mas Bayu tentang setelah Prabu Pandu itu meninggal, Jesrastra kakaknya tadi menggantikan Prabu Pandu menjadi raja di negara Astina tersebut. Istilahnya kakaknya ya, namun tidak menjadi raja sah, hanya menjadi raja wakil, dan nantinya jika Pandawa sudah besar atau dewasa dan mampu menjadi raja di negara Astina, kedudukan sebagai raja akan diberikan kepada para Pandawa tersebut, karena di dalam peraturan atau tata negara pada zaman dulu, jika seorang raja memiliki anak dan raja tersebut mati, maka kedudukan raja digantikan oleh anaknya tersebut, Mas Bayu. Namun pada saat itu para Pandawa dirasa belum cukup untuk menjadi seorang raja, akhirnya Jesrastra Dwinusida menjadi Dwiraja atau ratu wakil itu tadi, Mas Bayu. Sementara ya. Raja sementara seperti itu. Nah, pada saat itu saat si Jesrastra menjadi raja sementara tadi, dia bertindak sewenang-wenang. Contohnya para Pandawa semenjak ditinggal Pandu tadi hidupnya terlunta-lunta, Mas Bayu. Dia selalu dianaktirikan oleh si Jesrastra itu tadi, malah dijadikan anak tiri seperti itu. Dan itu anak Pandu ya, Mas? Anak Pandu, anak adiknya sendiri, istilahnya keponakannya sendiri. Nah, diceritakan pada saat itu para Pandawa dan Dewi Kunti tadi diasingkan atau dibuang di pertapan yang namanya Sendang Pitu. Sendang Pitu. Namun pada saat itu si Sekuni tadi mengatakan agar para Pandawa tadi dipindah ke Sendang Songo tadi, Mas Bayu. Akhirnya dari Sendang Pitu dipindah ke Sendang Songo, Mas Bayu. Nah, lalu apakah sang raja menyetujui usul dari Sekuni, Mas? Nah, pada saat itu sang raja tadi, Jesrastra tadi menyetujui dan mengutus Kurawa untuk menyusul Pandawa, Mas Bayu. Nah, pada saat itu di pertapan Sendang Pitu tadi, Dewi Kunti tadi bersama para Pandawa
karena telah disiksa oleh kakak iparnya Dhestharashtra tadi, dia diasingkan di pertapan Sendang Pitu tersebut. Dia sedih istilahnya karena dia peninggal Pandu ke uripe seperti malah disiksa terlunta-lunta seperti itu. Akhirnya pada situ Dewi Kunti tadi juga sedih karena si Permadi, anak yang nomor 3 Permadi itu pergi tanpa pamit. Jadi dia pergi tanpa istilahnya orang meninggalkan pesan kepada adik-adiknya atau kakaknya ataupun ke Dewi Kunti. Seperti itu. Nah, pada saat itu ketika kesedihan melanda tadi, setelah diasingkan juga si Permadi tadi tidak ada, tiba-tiba datang si Sengkuni tadi. Sengkuni bersama para Kurawadati datang mengatakan bahwa dia diutus oleh Dhestharashtra, Raja Astina tadi, untuk memindahkan para Pandawa dari Sendang Pitu ke Sendang Songo itu tadi. Nah, pada saat itu si Bratasena itu tidak mau. Bratasena tidak mau mencoba melawan, namun pada saat itu Kurawa itu memaksa, terus memaksa, dan terjadi perkelahian antara Bratasena melawan si para Kurawa itu tadi. Akhirnya dipisahkan oleh Dewi Kunti, dipisahkan, dan akhirnya Dewi Kunti tadi setelah ngalah timbang terjadi peperangan tadi, mengalah dan mau pindah ke Sendang Songo itu tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya berangkatlah para Pandawa, dikawal oleh si Kurawa tadi menuju ke Sendang Songo itu tadi. Nah, di hutan Polosoro, Permadi tadi yang sedang sedih karena nasib yang ditimpa oleh keluarganya tadi. Jadi Permadi itu pergi ke hutan Polosoro itu tadi, dan ditemani oleh Punakawan. Pada saat itu setelah di situ dia mencoba menenangkan diri dengan bersemedi, dia ditemui oleh Bathara Narada, ditemui oleh Narada dan mengatakan bahwa ia harus menyusul ibunya ke Sendang Songo itu tadi, Mas Bayu. Lalu ia menyusul, Mas, gitu. Nah, pada saat itu ia menyusul. Singkat cerita, akhirnya Pandawa tadi bersama Dewi Kunti tadi sampai di Sendang Songo itu tadi, pertapan Sendang Songo itu tadi, Mas Bayu. Nah, mereka pada situ ketika masuk ke dalam pertapan nanti Sendang Songo tadi, dia kaget di situ bahwasanya ada terdapat seekor naga besar yang sedang tidur pada saat itu. Nah, Bratasena itu akhirnya mencoba mengusir karena Sendang Songo akan ditempatinya bersama saudara dan ibunya tadi, mencoba mengusir naga yang sedang tidur tadi dengan cara membangunkannya. Akhirnya naga tersebut bisa bangun dan mengatakan bahwa naga tersebut bernama Naga Gombang. Naga Gombang, si Naga tadi berada di situ karena pada saat itu dia sedang bersemedi atau bertapa di Sendang Songo itu tadi. Lah, akhirnya Bratasena mengutarakan bahwa dia akan menempati Sendang Songo tersebut. Maka si Naga Gombang tadi diminta untuk pergi, namun dia tidak mau. Dia tidak mau dan terjadi peperangan melawan si Bratasena itu tadi. Nah, Bratasena tadi melawan Naga Gombang tadi. Bratasena dililit dan digigit tadi. Lah, Permadi itu datang. Lalu dengan sigap ia melepaskan panah Pasopati tadi mengenai si Naga Gombang itu tadi hingga membuatnya tewas tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya Suksmasi Naga Gombang tadi bersumpah nantinya ia akan membalas atas kematiannya tadi. Tedak turunnya atau keturunannya Naga Gombang tadi akan membalas atas kematiannya tadi kepada para Pandawa itu tadi, Mas Bayu. Jadi naga tersebut mati oleh panahnya Permadi itu tadi, panah Paso tadi. Nah, benar sekali. Supaya itu membalas dendam. Iya, benar sekali, Mas Bayu. Terus itu bagaimana, Mas? Iya. Akhirnya pada saat itu Dewi Kunti tadi akhirnya masuk ke dalam Sendang Songo itu tadi, masuk ke dalam pertapan Sendang Songo. Pada saat memasuki pertapan tersebut dia merasa kepanasan. Hawa ini istilahnya bentar dalam bahasa Jawa nih. Dia merasa kepanasan karena tempat tersebut bekas pertapaannya si Naga Gombang itu tadi, masih ada hawa-hawa yang tidak enak seperti itu. Lalu pada saat datang Bathara Narada mengatakan bahwa Pandawa dan ibunya pindah saja atau pergi saja ke pertapan Saptarga, ke tempatnya ayangnya yaitu Abhyasa itu tadi. Akhirnya si Dewi Kunti tadi bersama anaknya Pandawa tadi pergi ke pertapan Saptarga tadi, pertapane Abhyasa itu tadi. Nah, pada saat itu di negara Astina, Mas Bayu, di negara Astina Dhestharashtra tadi menerima kedatangan mertuanya. Nah, jadi bapak Dewi Gendari dari negara Ploso Jendar yaitu Prabu Kistawa, menanyakan tentang keberadaan anak-anak Prabu Pandu. Kistawa tadi menanyakan tentang keberadaan anak-anak Pandu yaitu Pandawa tadi. Terus jawab apa itu, Mas Rito? Pada saat itu Dhestharashtra lalu membohongi dan mengatakan bahwasanya para Pandawa bersama ibunya itu sedang bertapa. Terus apakah itu percaya, Mas Rito? Nah, pada saat itu dia mempercayai perkataannya si Dhestharashtra itu tadi. Namun tiba-tiba datang si Yamawidura
Yomowiduro datang dan memarahi dan menasihati kakaknya tadi, Destorastro tadi, yang telah melakukan tindakan yang istilahnya kelewatan batas, karena keponakannya kok malah diasingkan. Para Pandawa tadi disiksa oleh si Destorastro itu tadi. Akhirnya pada saat itu si Kestau tadi mengetahui bahwasanya di Destorastro itu goroh atau bohong itu tadi. Kurupati pada situ marah, tidak terima dan ingin melawan si Yomowiduro itu tadi, karena istilahnya ngunen-nguneni bapak itu tadi, Destorastro tadi. Dan Destorastro pun juga terpancing emosi dan dia juga mengatakan kepada si Yomowiduro jika ia berani membantah apa yang ia lakukan, Yomowiduro akan dibunuhnya menggunakan ajian pamungkas yang ia miliki itu tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya si Prabu Kestawa tadi mengetahui, baru sadar bahwasanya apa yang telah dilakukan anak mantunya tadi, Destorastro itu tadi. Ia akhirnya membela si Yomowiduro. Dia sadar atau teringat akan jasa-jasa Pandu, karena yang telah menjadikannya raja di negara Ploso Jener adalah si Pandu juga itu tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya Yomowiduro dan Kestawa tadi pergi mencari keberadaan si para Pandawa itu tadi, Mas Bayu. Pada saat itu Dewi Gendari pun ternyata mengompori Destorastro agar terus menyiksa si para Pandawa itu tadi. Jadi yang mengompori Destorastro untuk menyiksa para Pandawa itu adalah Dewi Gendari, bisa dikatakan Gendari, karena Gendari kemarin bersumpah kan, nantinya anak-anak Kurawa, anak-anak Gendari dan Destorastro akan tidak akur dengan anak-anak Pandu dan Madrim maupun Kundi itu tadi, karena si Gendari sudah bersumpah kan, kemarin saya ceritakan, Mas Bayu. Tidak akur seperti itu karena dia sakit hati Gendari yang menyukai Pandu dan malah diberikan kepada Destorastro. Nah, singkat cerita seperti itu. Nah, sebentar Mas Gurit, sebelum Mas Gurit cerita lebih lanjut lagi, silahkan diminum dulu. Mungkin pemirsa juga penasaran tentang kelanjutan cerita tersebut, tapi sebelumnya kita minum dulu. Terus setelah itu gimana Mas itu? Nah, pada saat itu akhirnya sang raja Destorastro tadi mengutus Kurupati untuk pergi ke pertapan Saptarga untuk meminta lengotolo atau minyak tolo yang dimiliki oleh si Abiyasa, Mas Bayu. Lengotolo itu dimiliki Abiyasa ya? Ya, benar sekali. Nah, akhirnya berangkat si Kurupati membawa para Kurawa juga. Nah, di pertapan Saptarga, Abiyasa itu memikirkan nasib cucunya para Pandawa itu tadi yang disiksa oleh Destorastro itu tadi. Nah, akhirnya pada itu datang si Kurupati, Kurupati untuk meminta lengotolo itu tadi, Mas Bayu. Terus apakah diberikan, Mas? Nah, pada saat itu Abiyasa itu mengetahui niat jahatnya si Kurupati tadi, jika diberikan pasti untuk berbuat jahat seperti itu. Nah, sudah tahu ya itu. Sudah tahu, maka Abiyasa lalu mengelabui, memberikan wadah atau gendul yang diisi oleh minyak jarak kepada si Kurupati itu tadi. Lalu Kurupati karena tidak tahu menerima gendul tersebut atau minyak jarak itu tadi, dibawanya kembali lalu diberikan kepada Sengkuni. Minyak tadi diberikan kepada Sengkuni. Lah, Sengkuni itu mengetahui bahwa itu bukan lengotolo yang ia cari. Lah, akhirnya Kurupati akhirnya kembali ke pertapan Saptarga dengan marah kepada eyangnya sendiri. Kurupati akhirnya kembali ke pertapan Saptarga, ia marah kepada eyangnya dan ingin merebut lengotolo dari Abiyasa pada saat itu. Namun Abiyasa tidak memberikan. Akhirnya si Kurupati itu mendorong eyangnya yang sudah tua dan tidak bisa apa-apa hingga Abiyasa itu jatuh. Dia terjatuh dan si lengotolo yang berada di jubahnya Abiyasa itu jatuh ke tanah. Lalu namun minyak tersebut diwadahi cupu, Mas Bayu. Lengotolo itu aslinya diwadahi cupu. Nah, cupu tersebut jatuh lalu diambil oleh si Kurupati dan dibawa ke negara Astina seperti itu, Mas Bayu. Jadi, itu bisa berhasil dibawa oleh si Kurupati itu tadi, Mas Bayu. Nah, setelah itu datang para Pandawa. Setelah Kurawa pergi, datang para Pandawa bersama ibunya tadi. Lah, mereka kaget melihat eyangnya tadi yang terjatuh tadi dan menanyakan apa penyebabnya. Abiyasa menceritakan bahwa lengotolo tadi direbut oleh si Kurupati itu tadi, Mas Bayu. Nah, Bratasena pun akhirnya marah karena wong eyange dhewe, istilah kakek dhewe kok diperlakukan seperti itu. Anak raja kok tidak memiliki tata susila seperti itu. Nah, Abiyasa pun si Bratasena pun marah. Tidak terima atas perlakuan yang dilakukan oleh si Kurupati itu tadi. Iya, namun Abiyasa pada itu mengatakan jika ingin merebut kembali si lengotolo tadi, si
si Bratasena itu harus bersuci dulu, dan membersihkan diri, dan si Bratasena harus merubah wujudnya menjadi seorang Gurupati palsu. Dan Permadi tadi sesuai dengan suaranya, tadi Bratasena tadi suaranya harus seperti Gurupati, dan si Permadi tadi suaranya harus dimiripkan seperti Kartomarmo, salah satu para Kurawa. Nah, akhirnya si Petruk tadi jika di Banyolane diwayang-wayangi dipentaskan itu, si Petruk tadi berubah suaranya menjadi si Dursasana. Nah, untuk istilahnya di dalam hiburan lah seperti itu. Nah, berangkatlah Bratasena, si Permadi dan si Petruk itu tadi. Nah, di negara Astina pada saat itu Kurupati tadi yang membawa Lengontolo tadi memberikan kepada ayahnya Distorastro. Minyak tersebut diberikan. Sang raja lalu mengatakan kepada Kurupati untuk jika ingin memakai Lengontolo harus bersuci lebih dulu, jamas, istilahnya siram jamas dulu. Akhirnya si Kurupati mandi atau siram jamas, membersihkan diri dulu. Nah, pada saat si Kurupati dan saudara-saudaranya tadi siram jamas, datang si Bratasena tadi menyelinap bersama si Permadi dan Petruk tadi. Lah, Bratasena itu suaranya menyerupai Kurupati dan meminta Lengontolo itu tadi. Dan istilahnya untuk membohongi si Distorastro, karena Distorastro tidak melihat. Jadi Distorastro itu tidak tahu ya Mas? Tidak tahu bahwa itu si Bratasena itu. Nah, akhirnya si Bratasena yang suaranya dimimbo Kurupati tadi meminta Lengontolo tadi dan mengatakan bahwa ia telah siram jamas itu tadi. Nah, pada saat itu si Distorastro tadi memberikan Lengontolo tadi sedikit Lengontolo tadi kepada si Bratasena, dideleh ning kukune. Dipakai di kukune Bratasena dan memberikan cupu tadi, cupu yang berisi Lengontolo tadi kepada si Bratasena. Lalu si Bratasena itu pun pergi setelah mendapatkan cupu yang berisi Lengontolo tadi. Dia pergi Mas Bayu dari negara Astina. Nah, setelah itu tiba-tiba Kurupati datang. Kurupati setelah siram jamas tadi datang, Kurupati asli tadi datang dan meminta Lengontolo tadi yang ia berikan kepada ayahnya. Lah, di situ baru diketahui Distorastro kaget karena ia merasa telah memberikan kepada si Kurupati itu tadi. Lah, pada saat itu si Kurupati akhirnya tanggap, mesti ini perlakuan para Pandawa. Tidak mungkin, karena yang hanya ingin yang mengetahui bahwa Abhyasa memiliki Lengontolo hanya si Kurawa dan para Pandawa itu tadi. Akhirnya Kurupati dengan tanggap membawa pasukannya para Kurawa menuju ke pertapan Sabdejo mengejar si Bratasena yang membawa cupu yang berisi Lengontolo itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita, Bratasena sampai di pertapan Saptarga. Datang ia membawa cupu tadi berisi Lengontolo tadi, lalu diberikan kepada Abhyasa. Lalu Abhyasa dengan segera mengolesi badan para Pandawa dengan Lengontolo itu tadi. Nah, karena masih tergesa-gesa ada bagian-bagian tertentu yang belum terkena minyak tersebut. Nah, tiba-tiba pada saat datang si Kurupati bersama si Kurawa itu tadi meminta cupu yang berisi Lengontolo itu tadi. Nah, Bratasena akhirnya menyaut cupu tersebut yang dibawa yang tadi supaya aman di dalam genggamannya. Terjadi perebutan antara Kurupati dengan si Bratasena, memperebutkan cupu itu tadi. Setelah dalam bahasa Jawa oyo-oyoan. Nah, setelah pas saat oyo-oyoan tadi, cupu tadi terlepas, tutupnya tadi terlepas dan minyak tersebut jatuh di tanah. Nah, pada saat itu kesempatan itu digunakan oleh Sengkuni untuk istilahnya gulungi. Jadi dengan sikap dia itu gulungi minyak yang jatuh di tanah tadi, badannya tadi agar merata. Oh, jadi dia Sengkuni itu melumuri tubuhnya. Melumuri tadi dengan minyak tala tadi yang jatuh itu tadi. Istilahnya dalam bahasa Jawa di dalam serat pustaka itu si Sengkuni tadi gulungi minyak tadi yang jatuh itu tadi hingga merata di tubuhnya itu tadi. Namun ada bagian yang salah satu bagian yang tidak terkena minyak tersebut. Nah, akhirnya cupu tersebut diambil oleh si Abhyasa, lalu istilahnya dibuncang atau dibuncang hingga sangat jauh sekali. Abhyasa akhirnya mengadakan sayembara, siapa yang bisa mendapatkan cupu tersebut maka yang berhak memiliki. Nah, Kurawa dan para Pandawa akhirnya mengejar cupu tersebut. Nah, diceritakan bahwa cupu Lengontolo tadi jatuh di salah satu sumur yang bernama Sumur Jolotundo yang berada di hutan Jati Koreh. Akhirnya Pandawa dan Kurawa tidak berhasil menemukan cupu tersebut dan kembali dengan tangan kosong itu tadi, Mas Bayu. Tidak bisa menemukan. Nah, itu tadi singkat sekelumit cerita tentang lakon
lengotolo, rebutan minyak tolo atau lengotolo itu tadi ya. Dan si yang berhasil menggulungi malah si Sengkuni itu tadi. Dan si Pendau pun juga telah berhasil, namun tidak banyak karena kesusu-susu tadi. Kurawa akan datang itu tadi, Mas Bayu. Rebutnya tadi ya, Mas. Ya, benar sekali, Mas Bayu. Terima kasih ya, Mas Rid, atas kisahnya tadi. Ya. Nanti bisa dilanjut lagi di episode selanjutnya. Iya, ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Rid tentang kisah perebutan Lengotolo. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.